Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardia Juna Siregar, MPM 2011070126. Di sini saya akan menyetorkan UTS Filsafat dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendengar kata filsafat, banyak sekali yang muncul di definisi pikiran kita. Ternyata setiap orang memiliki filsafat, karena kita semuanya memiliki pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang kematian, tentang kehidupan. Filsafat itu pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau pemecahan terhadap pertanyaan itu. Maka banyak sekali muncul teori-teori dan idealisme, realisme, paralelisme. Filsafat pendidikan Islam merupakan kajian filosofis mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Kajian filosofis digunakan dalam filsafat pendidikan Islam. Artinya, merupakan pemikiran secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam mencari kebenaran, inti atau hakikat pendidikan Islam. Sedangkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Ruang lingkup filsafat itu yang pertama ada kosmologi. Kosmologi merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia. Yang kedua ada antologi. Antologi merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptanya, dan kemana akhirnya. Dan filsafat itu berasal dari kata filosof yang berarti mencintai atau pencarian dan kebenaran, kebijaksanaan. Sedangkan filsuf adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Di filsafat pertama di dunia ini adalah Thales. Dia memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Dia juga memiliki murid yang namanya Anaximenes. Muridnya ini juga mendukung bahwa dia mengatakan bahwa dunia ini juga berasal dari air. Sedangkan Charles mengatakan bahwa manusia ini berasal dari nenek moyang yang sama. Sedangkan pemikiran Archimedes dia mengatakan dunia ini tercipta dari api. Semua pertanyaan-pertanyaan pemikiran filsuf di atas itu dapat kita jawab melalui Al-Quran dan hadis. Itulah guna pendidikan Islam, pendidikan filsafat Islam, yang mana kita diajarkan untuk menemukan jawaban-jawaban dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, bahwa setiap ada pertanyaan maka bukalah Al-Quran dan hadis. Filsafat dalam pandangan Islam, apakah kita ini masih peduli pada nilai-nilai kebenaran, ataukah kita ini menjadi orang yang memaklumi kesalahan? Apakah kesalahan itu dilakukan oleh orang-orang atau kita sendiri yang melakukannya? Sikap itu pada orang yang melakukan kesalahan. Kalau kita mencoba memaklumi kesalahan, berarti idealisme kita tentang kebenaran belum muncul. Sedangkan filsafat dalam pendidikan adalah menurut Doi, filsuf sekaligus tokoh pendidikan, mengatakan bahwa filsafat adalah strategi untuk membentuk manusia, sementara pendidikan adalah pelaksanaan dari strategi tersebut. Atau juga filsafat itu pandangan bertanggung manusia untuk melaksanakan atau mengajarkan pembentukan hakikat manusia terhadap. Jadi, filsafat membahas tentang hakikat realisme dalam manusia. Pendidikan adalah cara-cara untuk mentransformasi pengetahuan atau mendefinisikan konsep
konsep-konsep tersebut pada manusia. Filsafat pendidikan Islam adalah usaha mencari konsep-konsepnya terpadu dan integral dalam dunia pendidikan. Filsafat untuk mengoreksi istilah-istilah yang digunakan sebagai dasar dalam dunia pendidikan. Hubungan antara manusia, filsafat, dan pendidikan adalah induk dari ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai dengan apa yang telah dikaji dan diteliti di dalamnya. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal atau pokok. Karena filsafat satu-satunya yang telah mencapai kebenaran atau pengetahuan. Di samping itu, filsafat juga memberikan dasar-dasar yang khusus yang digunakan dalam tiap-tiap ilmu pengetahuan. Dasar yang diberikan oleh filsafat yaitu pengetahuan sifat-sifat manusia dari semua ilmu pengetahuan. Hubungan antara filsafat pendidikan dan manusia secara singkat adalah sebagai filsafat itu digunakan untuk mencari hakikat manusia sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikannya berdasarkan esensi kebenaran manusia. Jadi, hubungan antara manusia, filsafat, dan pendidikan sangat erat. Bahwa filsafat itu adalah induk dari pendidikan. Filsafat itu adalah filsafat itu ilmu yang muncul tetapi sudah dikaji dan dapat jawabannya. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat kita pelajari cara-cara berpikir. Jadi filsafat itu adalah cara berpikir kita, cara menemukan jawaban terhadap apapun yang sedang kita pertanyakan. Misalnya contohnya itu, dari mana asal usul permainan keadilan? Maka muncullah permainan sepak bola. Itu diawali dengan pertanyaan. Jadi setiap ada pertanyaan, pasti kita itu yang memiliki filsafat. Bahwa filsafat itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di definisi pikiran kita yang memerlukan jawaban. Tetapi kalau kita belajar Al-Quran dan hadis, semua jawaban itu sudah ada di Al-Quran. Misalnya dengan ayat berikut, Quran Surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna laka roha man amrona makan tadaima al-kataba walal aila wala zaila nahla baha man nasya'a mina ibada wallakalana ila siratin mustaqim, yang artinya dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Roh dan Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kamu memberi petunjuk siapa yang kami hendaki di dalam hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke dalam jalan yang lurus. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Allah telah memberikan kitab jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita di dalam Al-Quran. Jadi filsafat itu adalah ilmu pertanyaan, dan kita boleh menjawabnya lewat Al-Quran, hadis. Jadilah filsafat Islam yang tidak menduakan Allah. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Kurikulum tidak bisa selepas dengan
pengejaran target yang membuat peserta didik dapat memahami berbagai materi dengan mudah. Selain itu, juga peserta didik bisa melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya. Tujuan kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikan alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berinteraksi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan meratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Komponen-komponennya, pertama itu ada tujuan. Tujuan ini dalam kurikulum adalah yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang tertulis dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3. Yang kedua ada materi. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusun kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memantikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek. Yang ketiga, school atau interaksi belajar mengajar di sekolah. Interaksi belajar dan mengajar di sekolah antara siswa juga dan guru menjunjung keberhasilan kurikulum, sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan kurikulum. Yang keempat ada evaluasi atau penilaian. Komponen terakhir dari kurikulum adalah penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaian tujuan juga keefektifan penerapan suatu kurikulum di lingkungan pendidikan. Dengan adanya penilaian, kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik. Contoh kurikulum itu misalnya untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah. Yang kedua itu untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajar pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran juga materi. Untuk siswa, fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acara belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari, juga dipahami sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik.